Oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Pembelajaran kita, teman-teman, untuk hari ini adalah kita akan berfokus untuk membuat yang namanya form login, teman-teman. Seperti itu, ya. Kita akan membuat yang namanya form login. Kenapa sih Pak kita itu perlu yang namanya form login? Karena dengan adanya form login, aplikasi kita akan lebih aman untuk digunakan teman-teman semuanya, ya. Aplikasi yang akan kita buat akan lebih aman untuk digunakan. Ketika aplikasi kita ini memang dia ini memiliki data-data penting, maka dengan adanya form login, datanya ini akan aman teman-teman semuanya. Seperti itu. Lalu dengan adanya form login ini juga teman-teman semuanya hanya orang-orang yang mempunyai otoritas saja teman-teman ya. Hanya orang-orang yang mempunyai otoritas saja yang bisa memasuki aplikasi kita sehingga datanya tidak bisa diakses secara apa ya, tidak bisa diakses secara umum teman-teman semuanya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses aplikasi yang kita buat teman-teman. Sebelumnya apakah suara saya putus-putus? Nazar, Aman, Pak. aman ya? Ini karena kemarin saya suara saya putus-putus karena teman-teman sekarang saya sedang ada di Jawa Timur teman-teman. Jadi eh, akses sinyalnya sangat minim sekali. Mungkin saya akan ini dulu ya, saya akan mematikan kamera dulu supaya suara saya tidak terputus-putus ya nanti ketika saya mengajar teman-teman semuanya. Oke, cek. Terdengar suara saya teman-teman? Nanti kalau putus-putus tolong langsung diinterupsi ya. Baik, Pak. Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita membuat sebuah form login ya, nanti ada beberapa hal yang perlu kita masukkan, teman-teman. Yang pertama adalah perintah untuk login ya, teman-teman. Nah, perintah untuk loginnya biasanya dia berbentuk tombol, tombol login, teman. Nah, tapi tombol loginnya ini teman-teman dia tidak bisa langsung dimasukkan di command teman-teman. Kalau kemarin kan kita waktu kita buat tombol-tombol, contohnya tombol next record ataupun save record dan lain sebagainya itu kan sudah ada tombol perintahnya langsung ya. Kita bisa langsung pakai tombol perintahnya. Tapi kalau untuk form login ini dia perintahnya itu tidak ada di command teman-teman. Tapi nanti kita akan memerlukan sebuah pengkodingan teman-teman. Tapi ini adalah coding sederhana aja teman-teman ya. Ini codingnya ini seperti Excel. Dia pakai rumus if teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman semuanya. Ini sangat mudah sekali sebenarnya untuk dipraktekkan. Saya akan langsung mulai saja untuk mempraktekkan teman-teman semuanya. Nanti silakan teman-teman untuk mempraktekkan pada aplikasi yang telah teman-teman buat. Lalu nanti silakan dikumpulkan aplikasinya di LMS seperti itu ya. Baik. Saya akan stop share, lalu saya akan share screen kembali, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman apakah terlihat? Saya sedang melakukan share screen. Belum, sudah Pak. Sudah, oke, good. Baik, saya akan membuka Microsoft Access saya terlebih dahulu, teman-teman semuanya. Ya, ketika saya membuka Microsoft Access, saya akan buka project yang minggu lalu bersama-sama kita kerjakan. Minggu lalu kita membuat ini ya, form utama, betul nggak, teman-teman? Enggak ya? Minggu lalu kita buat ini ya, buat report pembelian ya, betul ya? Sama query ya. Iya, betul Pak. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membuat form login. Form login ini adalah seri pamungkas ya dalam pembelajaran Microsoft Excel. Maksudnya seri pamungkas itu apa, Pak? Seri pamungkas itu maksudnya adalah pembelajaran terakhir. Jadi kalau form login ini sudah selesai, maka teman-teman sudah resmi memiliki aplikasi yang lumayan kompleks dari mulai form login, ada form distributor, form penjualan, dan juga form utama tentunya ya. Baik, teman-teman semuanya. Untuk membuat form login, yang harus kita lakukan adalah kita klik create, teman-teman semuanya. Lalu kita klik more form, lalu kita klik modal dialog, teman-teman. Ini, ya. Nah,
Nanti kita akan masuk ke dalam sebuah jendela form yang seperti ini, teman-teman. Yang pertama saya akan ketik terlebih dahulu ya. Saya akan ketik judulnya terlebih dahulu. Judulnya adalah login, gitu ya. Atau enggak form login deh biar bagus. Form login gitu ya. Judulnya adalah form login. Saya akan tebalkan judulnya, lalu warnanya juga saya akan warnai menjadi warna hitam pekat di sini. Oke. Lalu saya besarkan ya fontnya menjadi 18. Oke, selanjutnya setelah form login-nya sudah saya buat, maka saya akan memasukkan kolom, teman-teman. Kenapa kok memasukkan kolom ya? Di mana-mana yang namanya form login itu kan isinya kolom, teman-teman ya. Biasanya kolom form login itu ada apa aja isinya, teman-teman? Ada yang bisa bantu saya nggak? Biasanya kalau Username sama password, Pak. betul, username dan juga password. Nanti saya akan buat kolom username dan juga password, teman-teman semuanya. Ya, saya akan klik create di sini untuk membuat kolom, teman-teman semuanya. Oh, bukan klik create ya, tapi design. Saya akan klik design di sini, teman-teman. Lalu saya klik ini, ya, text box, teman-teman. Nah, satu di sini, lalu saya klik lagi text box sekali lagi, saya klik dua di sini, teman-teman. Jadi nanti ada dua text box, yang atas untuk username, yang bawah adalah untuk password. Lalu saya blok dulu supaya dia lebih rapih, teman-teman semuanya. Lalu saya klik arrange. Ketika saya klik arrange, saya klik staked, teman-teman semuanya. Nah, nanti ketika diklik staked, dia akan lebih rapih, teman-teman ya. Lalu ketika sudah diklik staked, saya akan klik remove layout. Fungsinya apa sih remove layout itu? Fungsinya adalah ketika sudah kita remove layout, kita bisa memperpanjang ataupun memendekkan form ini sesuka hati kita, dan ini bersifat satuan, teman-teman. Jadi tidak semua formnya tiba-tiba bergerak semua. Jadi ini kita bisa buat sesuai dengan kebutuhan kita, teman-teman semuanya ya. Jadi formnya ini satuan, teman-teman, pengeditannya tidak dijadikan grup, teman-teman, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kata-kata di sini, ataupun di sini ada tulisan teks 3, teman-teman. Saya akan ubah katanya menjadi username ya. Lalu di sini saya ganti kata-katanya menjadi password. Seperti itu, teman-teman ya. Tinggal saya besarkan, teman-teman. Oke, di sini ada username dan juga password. Ini tinggal kita rapihkan saja ya, supaya dia terlihat lebih rapih, teman-teman semuanya. Sebelumnya apakah terlihat, teman-teman semuanya? Terlihat nggak, teman-teman? Apa yang sedang saya kerjakan? Terlihat ya? Oke, good. Di sini saya geser-geser dulu supaya dia lebih rapi. Ada username, ada password. Oke, lalu saya buat staked lagi. Nah, ini lebih rapih ya kelihatannya ya. Oke, sekarang username-nya saya ubah warnanya supaya dia lebih bagus. Saya ubah menjadi warna hitam. Lalu passwordnya juga sama, teman-teman. Saya ubah menjadi warna hitam, teman-teman. Lalu, teman-teman, di sini kita sudah buat ya form login. Ada username dan juga ada password. Lalu biasanya di form login itu ada apa lagi, teman-teman? Selain username dan juga password.
Ada yang bisa bantu saya? Selain username dan password ada apa lagi? Selain username dan juga password, biasanya di form login itu ada yang namanya tombol, teman-teman. Jadi tombol login-nya dong. Masa kita nggak pakai tombol login? Betul ya? Nah, di sini saya akan masukkan tombol login. Nah, ketika saya masukkan tombol login, teman-teman, ingat form login itu tidak ada di command-nya, teman-teman. Di sini maka kita klik cancel. Kita butuh fisik tombolnya saja. Lalu di sini saya akan hapus tulisannya, saya ganti dengan tulisan login, gitu ya, teman-teman. Sampai di sini apakah dapat difahami, teman-teman semuanya? Sampai dengan step ini? Dapat dipahami, Pak. Oke. Apakah cara saya menjelaskan terlalu cepat, teman-teman? Terlalu cepat nggak, teman-teman? Enggak kok, Pak. Aman ya? Oke, good. Nah, baik teman-teman, di sini sudah ada form login dan juga sudah ada kolom-kolomnya, teman-teman ya, seperti itu. Lalu di sini mungkin saya akan ubah back color-nya ya, back color-nya supaya dia lebih berwarna. Nah, mungkin seperti ini ya, form login-nya. Lalu di sini teman-teman, di sini ada tulisan unbound, teman-teman. Terlihat nggak? Terlihat. Nah, kita klik tabel yang unbound ini, teman-teman. Lalu di sini kita langsung ke kanan. Di kanan ini ada tulisan teks 3. Betul nggak? Saya akan coba tandai, teman-teman. Di sini, teman-teman. Ada tulisan teks 3. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, good. Nah, nanti teman-teman, tulisan teks 3 ini akan kita ubah, teman-teman, menjadi teks user. Seperti itu, ya. Ingat, tulisan teks 3 tadi kita ubah menjadi teks user. Lalu yang kedua, di sini ada tulisan unbound-nya, teman-teman. Tulisan unbound-nya ini kita klik lagi, lalu di sini namanya juga kita ubah bukan teks 5, tapi teks password, ataupun teks pass deh saya tulis tadi, biar gampang nanti ngetiknya. Sampai di sini dapat dipahami nggak, teman-teman? Bisa dipahami, Pak. Oke, jadi di sini ketika kita klik tulisan unbound-nya ini, lalu kita ke kanan, di kanan ini kita ubah ya name-nya menjadi text pass dan juga text user di sini ya, seperti itu. Nah, lalu kalau sudah seperti itu bagaimana, Pak? Selanjutnya, caranya teman-teman supaya ketika kita login ini kita bisa langsung masuk, kita harus melakukan pengkodingan sederhana, teman-teman ya. Pengkodingannya juga mudah saja, teman-teman. Kita hanya menggunakan rumus if saja, seperti itu. Caranya bagaimana, Pak? Caranya adalah kita tinggal klik login di sini, teman-teman. Klik tombol login-nya, lalu kita klik kanan ya. Lalu kita klik build event, teman-teman. Nah, ketika nanti muncul jendela pop-up, kita langsung klik kode builder, teman-teman. Lalu klik OK. Nah, barulah nanti kita akan ketikkan rumusnya di sini. Seperti itu, ya. Rumusnya adalah if, teman-teman, maka kita akan ketik if terlebih dahulu. Kita ketik if, ya. Lalu kita ketik txt text user, ya. Text user ini dari mana, teman-teman, kira-kira? Ada yang tahu nggak kenapa saya ketik text user di sini? Ada yang bisa bantu saya? Kenapa? Yang tadi di kolomnya itu gak sih, Pak? Yang tadi teks 3 terus diganti jadi user. Betul, sesuai dengan kolomnya, teman-teman. Ingat kolom yang pertama ini, teman-teman. Kolom yang pertama ini saya ketik text user. Maka di sini di codingnya juga, teman-teman. Di sini saya ketik text user. Karena apa? Saya ingin melihat dan juga saya ingin menambahkan value untuk text user ini, teman-teman. If text user dot value sama dengan, nah kita tinggal pilih nih, kita maunya pakai
usernya apa? Contohnya usernya adalah admin. Nah, lalu saya ketik and dan maksudnya ya text pass dot value sama dengan admin juga. Nah, saya mau tanya teman-teman, di sini saya ketik text pass value admin, maksudnya apa? Isi passwordnya adalah admin gitu, Pak. Betul, isi passwordnya adalah admin juga. Ingat, kenapa saya pakai text pass, teman-teman? Ada yang tahu kenapa? Nama kolomnya text pass ya, Pak? Betul, nama kolomnya text pass. Coba kita cek di sini, nama kolomnya text pass. Betul nggak? Betul nggak, Betul, Pak. teman-teman? Betul ya. Ingat, jangan sampai terkecoh, teman-teman. Ini memang di sini agak menuntut kita supaya lebih hati-hati dan juga lebih konservatif ya untuk mengetik, teman-teman ya. Di sini, teman-teman, kalau kita baca pakai bahasa sehari-hari, jika di dalam text user ini nilainya adalah admin dan di dalam teks password ini nilainya adalah admin, nah maka itu adalah then, teman-teman. Maka kita klik enter, lalu kita klik tab, teman-teman semuanya. Nah, maka saya akan memberikan sebuah pesan, teman-teman. Nah, pesan itu apa, Pak? Bahasa codingnya di sini. Pesan itu bahasa codingnya adalah MSG box, teman-teman. Maka ataupun MSG box-nya saya akan menuliskan pesan. Pesannya apa? Yaitu login berhasil. Seperti itu ya. Login berhasil, teman-teman semuanya. Nah, lalu saya akan masukkan VB information, teman-teman ya. Maksudnya VB information itu apa? VB information itu adalah jendela keterangannya, teman-teman. Jendela keterangannya itu adalah konfirmasi. Bukan konfirmasi ya, tapi oh ya konfirmasi aja deh. Jendela keterangannya itu adalah jendela konfirmasi. Nanti saya akan kasih tahu dia itu maksudnya apa sih tulisan konfirmasi ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lalu setelah nanti orang-orang login ini akan muncul tulisan login berhasil. Dan setelah loginnya berhasil, nanti saya mau si jendela loginnya, ini contohnya jendela login ya. Ketika loginnya berhasil, teman-teman semuanya ya, ketika klik login dan berhasil, saya mau jendelanya ini tertutup, teman-teman. Kenapa ya? Karena ketika teman-teman buka Facebook ataupun buka Instagram dan lain sebagainya, ketika teman-teman berhasil login, jendelanya hilang nggak, teman-teman? Jendelanya tertutup nggak? Jendelanya tertutup otomatis nggak? Iya, Pak. Nah, jendelanya tertutup otomatis, maka kita akan masukkan juga nilainya, teman-teman. Kita akan memasukkan juga codingnya, teman-teman ya. Nah, maka ketika jendelanya sudah tertutup dan terdapat tulisan login berhasil, maka nanti jendelanya ataupun formnya akan tertutup secara otomatis. Rumusnya apa? Rumusnya adalah do CMD. Maksudnya apa do CMD ini? Do CMD ini artinya adalah do command, teman-teman, ataupun lakukan perintah. Do CMD titik close. Nah, di sini ada tulisan close, betul? Saya klik 2 kali. Lalu di bawahnya, nah, ketika nanti form loginnya itu sudah tertutup, pastinya nanti kita akan masuk ke form utama. Betul nggak, teman-teman? Betul, Pak. Contoh, teman-teman umpamanya login di Facebook. Kalau teman-teman login di Facebook, pasti teman-teman langsung masuk ke beranda. Betul nggak? Benar, Pak. Nah, ketika teman-teman umpamanya login TikTok, ketika teman-teman login TikTok, maka teman-teman akan masuk langsung ke jendela scrolling.
Betul kan? Nah, begitu juga dengan aplikasi ini. Ketika kita sudah login, maka nanti kita akan tentukan loginnya itu mau kemana, teman-teman. Nah, di sini kan ada banyak nih ya, ada banyak form, teman-teman. Nah, lihat ya, di sini ada banyak sekali form yang bisa kita masukkan. Ada form distributor, ada form penjualan, dan juga ada form utama. Nah, maka dari itu, yang akan kita masukkan adalah form utama. Jadi ketika dia nanti login, dia otomatis akan masuk ke form utama. Seperti itu, teman-teman. Sampai di sini apakah dapat difahami? Bisa, Pak. Dapat dipahami, Pak. Oke, good. Saya akan masuk ke jendela yang tadi, teman-teman semuanya. Ini ketulisan saya nggak bisa dihapus ya. Bentar teman-teman ya, saya mau ngapus tulisan ini nih. Kok nggak bisa dihapus sih? Aneh banget. Oh, bisa. Oke, maaf teman-teman ya. Nah, tadi komennya adalah ketika kita login, maka jendela pop-up-nya akan tertutup. Lalu ketika jendela pop-up tertutup, nanti kita akan masuk ke dalam form utama. Nah, lalu rumusnya apa, Pak? Rumusnya adalah do CMD lagi, teman-teman semuanya. Ya, lalu titik open, ketik aja open form, teman-teman. Di sini ada tulisan open form nggak, teman-teman? Ada, Pak. Oke, di sini ya, betul ya. Saya akan klik 2 kali open form di sini. Nah, saya klik 2 kali, ketika saya ketik 2 kali, maka saya akan masukkan form mana yang akan saya akan masukkan nama form yang menjadi tujuan dari jendela login ini, teman-teman ya. Tentunya dengan tanda petik terlebih dahulu. Tadi saya ingin masukkan form yang mana, teman-teman? Tadi saya ingin masukkan form yang mana? Form utama. Form utama. Maka nanti di dalam tanda petiknya kita harus ketikkan form utama ini ya, F besar, U besar, tama, teman-teman. Jangan sampai teman-teman semua salah ketik. Ini sangat krusial sekali ya, teman-teman semuanya. Lalu kita langsung saja ke jendela codingnya, teman-teman. Maka kita akan ketik F utama. Seperti itu ya, lalu kita kasih petik lagi, teman-teman. Seperti itu ya. Setelah itu maka kita langsung akhiri saja perintahnya. Bagaimana cara mengakhiri perintahnya, Pak? Caranya adalah simple, teman-teman. Kita tinggal klik enter, lalu kita klik backspace agar dia masuk ke dalam dia menjorok ke kiri kembali. Lalu kita tinggal ketikkan and if. Seperti ini, teman-teman. Singkat ya, simple ya. Lalu setelah ini kita tinggal simpan saja. Lalu di sini nama formnya kita masukkan saja F login gitu ya. Lalu klik OK. Nah, lalu saya simpan dulu, teman-teman. Lalu saya close, teman-teman. Oke, good. Baik, teman-teman, coba kita akan buka form login ini, teman-teman ya. 1, 2, 3 kita buka. Apakah terlihat, teman-teman, form loginnya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, terlihat. Saya coba akan masukkan username-nya. Tadi username-nya apa, teman-teman? Admin, Pak. Admin. Oke. A-nya besar nggak? Enggak ya? Lalu passwordnya? Admin. Admin juga sama. Oke. Username-nya admin, lalu passwordnya admin, lalu saya klik login, teman-teman. Nah, teman-teman lihat ketika loginnya berhasil, apakah ada tulisannya login berhasil di sini? Ada, Pak. Ada. Nah, lalu di sini tadi ada jendela yang namanya saya ketik konfirmasi, betul ya? Betul? Betul. Oke, lalu saya klik OK. Apa yang terjadi ketika saya klik OK? Apakah ada yang tahu? Muncul form utama. Ketika saya klik OK, maka form login-nya akan tertutup dan langsung muncul form utama secara
otomatis. Sampai di sini apakah dapat difahami teman-teman semuanya? Bisa dipahami, Pak. Oke, good. Teman-teman semuanya, nanti silakan langsung dipraktekkan untuk membuat form login ini. Seperti itu. Caranya sangat simpel sekali, teman-teman ya, untuk membuat form login ini. Seperti itu. Gampang nggak, teman-teman? Apakah mudah caranya? Mudah, Pak. Mudah dong, nggak sulit karena kan minim sekali ya teman-teman codingannya seperti itu. Oke, baik teman-teman semuanya, nanti teman-teman semuanya langsung menuju ke LMS. Nanti di LMS saya langsung update rekamannya. Kebetulan di sini sudah saya record ya untuk pertemuan hari ini, dan nanti akan saya masukkan ke YouTube dulu. Baru nanti saya akan update di LMS. Nanti Yuda, tolong kamu ingatkan saya malam ya, karena takutnya malam saya hari ini saya terlalu sibuk sampai lupa mengupdate LMS ya, Yuda. Baik, Pak. Oke, baik teman-teman semuanya. Oh ya, saya lupa. Sebenarnya ketika form login-nya itu sudah selesai, teman-teman, ada yang namanya itu step paling akhir, teman-teman ya. Step finalnya, teman-teman. Step finalnya itu apa? Step finalnya itu adalah membuat aplikasi ini menjadi startup, teman-teman. Maksudnya startup ini apa? Startup ini maksudnya adalah nanti ketika Microsoft Access-nya itu diklik, dia langsung masuk ke form login, teman-teman. Seperti itu. Coba saya akan share screen sebentar ya. Oke, ini adalah form yang tadi ya, teman-teman semuanya. Coba saya akan close di sini, lalu saya akan close lagi. Nah, teman-teman contohnya kita akan membuka Microsoft Access-nya, teman-teman. Terlihat nggak? Yuda. Lihat, Pak. Nah, saya pengen ketika si data penjualan ini saya buka, ini tampilannya nggak langsung seperti ini, teman-teman, tapi langsung masuk ke form login, teman-teman. Jadi ketika saya buka si datanya tadi ataupun filenya tadi, maka langsung muncul seperti ini, teman-teman. Nah, nanti ada cara-caranya tentunya bagaimana supaya ketika nanti diklik datanya ataupun diklik Microsoft Access-nya, teman-teman, ya, dia nanti akan muncul langsung form login-nya. Nanti akan saya sertakan juga videonya, teman-teman. Kebetulan itu sudah ada videonya, nanti tinggal saya instruksikan saja. Seperti itu. Jadi, teman-teman memiliki dua tugas, teman-teman semuanya. Yang pertama adalah teman-teman membuat form login. Setelah teman-teman membuat form login, teman-teman nanti akan memiliki tugas untuk menyelesaikan aplikasinya dalam bentuk startup, teman-teman. Maksudnya startup ini bukan startup perusahaan ya, tapi startup ini adalah maksudnya adalah aplikasi yang siap dipakai, teman-teman. Ya, menjadikan aplikasi yang teman-teman buat menjadi aplikasi yang siap dipakai, seperti itu. Sampai di sini, apakah ada yang ingin tanyakan, teman-teman semuanya? Silakan.